Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Sidik di sini. Pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah di daerah Tangerang Kabupaten, lagi-lagi menuju ke Jakarta Selatan. Kita akan riding santai dengan Kawasaki W175 saya, sambil membahas satu hal yang menarik dan bisa saja menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, kemudian udah share, sudah like video saya, dan kemudian juga sudah sering-sering nengokin channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih karena channel ini aktifnya masih baru, sekitar 6 bulan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan terus berkembang ya konten-kontennya. Oke, untuk pagi kali ini lagi mau ngebahas tentang filsafat. Filsafat yang kita bahas kali ini adalah filsafat waktu. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya apa itu waktu, kemudian waktu itu seperti apa gitu. Pasti teman-teman udah tahu. Tapi kali ini yang kita bahas adalah filsafat waktu, di mana hal yang sering atau sedang kita jalani tetapi kita lupa atau sering lupa akan hal tersebut, yang mengakibatkan sebenarnya satu titik di mana momen yang kita jalani terlewati begitu saja tanpa disadari. Pada prinsipnya waktu itu selalu bergerak maju dari satu hal yang awal sampai menuju akhir. Awal waktu kita itu ketika kita dilahirkan, ya jelas awal waktunya adalah ketika kita dilahirkan, lalu kemudian terus tumbuh menjadi balita, nah, kemudian menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, kemudian jadi dewasa. Dalam momen pertumbuhan kita dari masa ke masa, kita beriringan dengan waktu yang tanpa disadari. Waktu memberikan peranan penting, momen dimana kita terus tumbuh, terus berkembang, dan menjadikan kita satu pribadi yang sampai saat ini. Jadi kalau kalian tahu, dalam Islam ada istilah ya, waktu adalah pedang. Karena waktu tidak pernah bisa diputar, waktu nggak bisa diatur. Yang kita alami berlalu begitu saja, karena waktu itu terus bergerak maju. Saat ini ketika saya bicara dan membuat konten, itu adalah waktu dimana saya membuat konten. Saya bicara tadi di opening, setelah lewat 1-2 menit, maka itu adalah masa lalu, waktu yang bergulir setelahnya. Atau kemarin ketika saya berangkat kantor, pulang kantor, dan ketika saya bicara hari ini, saat ini, maka kemarin adalah masa lalu. Waktu telah bergulir, sehingga waktu menjadi satu parameter bagaimana kita sebagai manusia itu bisa terus maju dan berkembang atau tidaknya dengan cara memanfaatkan waktu. Banyak diantara kita mungkin yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Kita tuh punya timeline sendiri, terus kemudian kita punya semacam scene part gitu ya, bagian adegan-adegan yang kita buat sendiri, dan itu korelasinya berhubungan dengan kita, orang lain, bahkan yang terpenting adalah dengan masa depan kita. Apa yang kita lakukan sekarang itu menjadi cikal bakal
apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Maksudnya ketika kita saat ini berbuat hal-hal yang bisa menunjang kita di masa depan, memanfaatkan waktu, itu akan berpengaruh nanti di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu contohnya. Ketika kita SD, kita belajar dengan baik, dengan tekun. Kemudian kita mempersiapkan diri dari SD untuk menuju SMP misalnya, yang menjadi sekolah favorit gitu. Kita persiapkan. Lalu kemudian dari SMP ke SMA dan seterusnya. Ketika kita mempersiapkan, paling tidak kita telah memperkecil kemungkinan gagal kita gitu. Bukan berarti hidup itu terprediksi, bukan, tapi paling tidak memperkecil kegagalan kita sebagai manusia. Misalnya ya, orang yang sukses karena berbisnis dan lulusan SMP gitu, atau tidak sekolah, itu bisa dibilang lebih sedikit dibandingkan orang yang sukses dan dia lulusan sarjana. Kenapa begitu? Karena faktor bahwa orang-orang yang sekolah atau kuliah ada kesempatan apa? Kesempatan untuk mengembangkan diri dia, dan kemudian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara dia belajar. Seperti itu ya. Lalu kita yang tidak dengan persiapan, hanya berjalan apa adanya begitu aja gitu ya, itu nanti akan cenderung kesulitan. Kenapa saya bilang kesulitan? Karena kita tidak memanfaatkan waktu, tidak mempersiapkan diri dengan belajar misalnya. Seperti itu. Dalam hidup kita tuh punya limitasi waktu, sehingga waktu itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Ada yang bilang waktu seperti air, mengalir tanpa kita sadari. Karena saya merasa waktu berjalan memang seperti tidak pernah diduga. Rasa-rasanya baru kemarin saya masih SD. Rasa-rasanya saya baru kemarin SD. Rasa-rasanya saya baru kemarin kuliah. Dan rasa-rasanya saya baru kemarin loh melamar pekerjaan dan bekerja gitu. Kemudian merasa excited dengan dunia kerja. Tanpa disadari, tiba-tiba saya sudah jauh dari situ ya, udah melebihi usia 30 gitu, tanpa saya sadari. Dan lagi-lagi ketika direnungi dan diresapi, ternyata belum pernah ada atau belum ada perubahan yang signifikan dalam diri saya. Misalnya yang signifikan itu garis lurusnya adalah hubungan dengan Tuhan, bukan hablum minan nas dan hablum minallah gitu ya. Saya rasa masih seperti ini gitu. Kemesraan dengan Tuhan juga tidak semesra itu. Penghambaannya juga tidak sekafah itu gitu. Jadi terkadang memang yang bisa menyadarkan kita adalah waktu. Bagaimana tanpa disadari kita akhirnya punya pasangan, lalu memiliki anak, dan anak pun tiba-tiba sudah dewasa ya, sudah besar gitu. Dan waktu benar-benar ibarat pedang gitu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita yang akan tersayat. Lalu waktu juga seperti angin yang berhembus gitu ya, dan tidak bisa terprediksi arahnya. Dalam waktu-waktu tertentu kita dihadapkan dengan masalah-masalah sulit. Dalam waktu-waktu tertentu juga kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang sangat mudah. Dan itu benar-benar tergantung terhadap diri kita sendiri. Apakah kita bisa memanfaatkan momen waktu tersebut untuk menyelesaikan masalah hal-hal yang tadi tidak baik, atau sebaliknya gitu ya, menikmati hal-hal yang mudah tadi gitu. Ada permasalahan dalam pribadi kita, jadi kita dengan diri kita sendiri, kita dengan pasangan mungkin, kita dengan teman mungkin,
kita dengan lingkungan, bahkan kita dengan dunia ini pun bisa saja bermasalah. Dan waktu berperan juga di sana. Apakah kita mau keluar dari permasalahan tersebut, ingin mengatasi hal tersebut, atau kita hanya stagnan dan meratapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi waktu benar-benar menyadarkan kita bahwa keabadian itu hanya milik Sang Pencipta. Kita hanya adalah bagian pengisi peran dalam hidup yang terbatas, yang dibatasi, sehingga kita selalu lupa bahwa dalam hidup itu tidak selalu bisa menyenangkan atau membahagiakan kita gitu. Selanjutnya, ketika waktu bergulir, itu juga menentukan siapa kita sebenarnya. Apakah kita menjadi orang yang dewasa, ataukah kita menjadi orang yang begitu-begitu saja ya, atau kita hanya menjadi orang yang menjalankan hidup tanpa arah. Waktu menjadi saksi, waktu menjadi bagian seperti itu. Contohnya, misalnya ya, seandainya kalian punya teman, anggaplah kalian punya teman yang dulu masih SMA atau kuliah, dengan sifat kekanak-kanakan, kemudian dengan sifat yang egois, tidak menutup kemungkinan 10 tahun dari waktu tersebut teman Anda sudah berubah dengan seiring waktu. Karena di dalam waktu itu memberikan kita pengalaman, bertemu orang baru, belajar hal baru gitu ya. Apabila kita bisa memanfaatkan waktu, maka kita bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu. Jadi teman kita yang tadinya cengengesan, tidak bertanggung jawab, selalu hidup urakan, tidak jelas dan lain sebagainya, ketika waktu bergulir, mungkin setelah 10-15 tahun, mungkin dia bukanlah orang yang sama. Mungkin ya, karena dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Tapi ada juga teman kita, sahabat kita yang belasan tahun kita ketemu ya masih aja begitu, masih hidup stagnan, berhenti mungkin di usianya yang ke 18-20 tahun gitu ya, tidak beranjak menjadi orang yang lebih dewasa, dengan orang yang lebih bijaksana seperti itu. Sehingga waktu memberikan kita ruang untuk berkembang. Lagi-lagi sayangnya, waktu itu bersifat terus maju. Begitu juga kita, ada hal yang terbuang dari energi kita. Puncak kekuatan kita di usia mungkin 20 sampai dengan 30 tahun. Setelah itu mungkin akan terus menurun puncak kekuatan kita secara fisik. Dan akhirnya pada masanya, pada waktunya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi orang yang lemah. Karena secara by nature kita tidak sanggup lagi, bahkan berjalan pun nggak bisa, bicara pun nggak bisa. Dan waktu menjadi saksi betapa sombongnya kita, betapa baiknya kita, betapa kita bisa memanfaatkan waktu, betapa kita bisa berbaur, betapa kita bisa menjadi bagian terbaik dalam masyarakat gitu ya. Jadi waktu bisa menjadi pengingat kita seperti itu. Dan yang terakhir, sama-sama kita ketahui waktu tidak pernah bisa diulang. Maka waktu memberikan kesempatan untuk kita untuk meng-capture best moment. Maka orang-orang seperti kita yang sudah menjadi orang tua harus tahu bagaimana memanfaatkan waktu, bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan saudara. Atau kalian yang kuliah, bagaimana kalian menikmati masa kuliah kalian, kemudian menikmati masa percintaan kalian, kemudian berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Itu akan memberikan memori buat kita di waktu yang akan datang. Karena banyak orang tua yang tidak bisa memanfaatkan waktu,
terutama dengan anak, dengan pasangan, akhirnya tidak memiliki kenangan indah di masa lalu karena mereka tidak ingin mengcapture itu, tidak ingin melakukan itu. Waktu bergulir begitu saja tanpa disadari, sampai akhirnya nanti kita akan menutup mata. Kita tidak akan bisa bangkit lagi untuk kembali ke dunia dan menyesali dan mengulangi perbuatan kita gitu ya. Kita pasti akan tiada, gone gitu. Sehingga waktu mengingatkan kita bahwa manusia itu lemah, manusia itu dibatasi, maka manusia harus bisa memanfaatkan waktu. Dalam Al-Quran pun disebutkan, demi masa, wal asri. Itu bukan sembarangan. Itu menandakan bahwa Tuhan Allah itu bisa membawa nama waktu, ya, mengaitkan nama waktu dalam memberikan perintah. Jadi kita benar-benar telah dibuai oleh waktu, kita telah diberikan kesempatan oleh waktu, maka kita harus bisa menjadi bagian dari waktu tersebut agar hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, dan apa yang kita lakukan ada hal-hal yang memang terbaik kita lakukan di momen yang tepat, seperti itu. Mungkin itu dari saya perihal filsafat waktu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela dagen.